minat dan mimpi untuk bisa melanjutkan pendidikan di Universitas Pajajaran untuk profesi apoteker. Lalu alasan yang kedua, saya ingin belajar langsung dari dosen-dosen hebat yang ada di Farmasi Unpad karena ada suatu webinar di kampus saya dan keynote speaker-nya merupakan dosen dari Farmasi Unpad. Beliau sangat pintar dan rendah hati yang menginspirasi saya untuk bisa belajar langsung oleh dosen-dosen hebat seperti beliau dan dosen-dosen hebat lainnya Farmasi Unpad. Begitu, Prof. Siapa yang pernah bicara? Sebut namanya, Prof. Profesor Kerry, Prof. Profesor Kerry. Oh. Profesor Kerry. Terus Anda mulai tertarik? Iya, Prof. S1-nya PAI. Baik, Prof. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya izin menjawab. Skripsi penelitian saya pada tingkat S1 berjudul Faktor-faktor yang memengaruhi outcome klinik pasien diabetes mellitus tipe 2, studi kasus di instalasi rawat jalan Puskesmas Satelit Pahoman Bandar Lampung, atau dalam bidang farmasi klinis. Nah, penelitian saya tersebut itu berasal dari sebuah problem atau masalah, yaitu peningkatan pasien diabetes dari tahun ke tahun yang terus meningkat. International Diabetes Federation pada tahun 2019 menyatakan bahwa jumlah penderita DM di dunia itu 463 juta jiwa, Prof. Lalu diperkirakan meningkat menjadi 700 juta jiwa di tahun 2045 mendatang. Lalu menurut tema tahun 2021, persentase outcome klinik yang tidak terkontrol pada pasien DM itu masih sangat tinggi, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Nah, hal tersebut dapat menjadi awal permasalahan karena outcome klinik yang tidak terkontrol pada pasien DM itu menjadi dasar untuk terjadinya perburukan atau progresivitas penyakit, yang akan juga meningkatkan resiko untuk kematian pada pasien DM, sehingga diperlukannya penelitian untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi outcome klinik pasien diabetes, Prof. Lalu, berdasarkan studi literatur di Provinsi Lampung, khususnya di Kota Bandar Lampung, belum ada penelitian yang melakukan analisis faktor-faktor yang mempengaruhi outcome klinik tersebut. Sehingga saya tertarik untuk melakukan penelitian tersebut, Prof. Nah, dalam penelitian saya terdapat 9 faktor yang dianalisis, Prof. Yang pertama itu ada usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, pekerjaan, BMI, lalu ada kepatuhan, komplikasi pasien, jenis tipe, jenis pengobatan yang diambil, dan juga durasi penyakit DM-nya, Prof. Lalu dari ke-9 faktor tersebut dianalisis menggunakan statistik untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi outcome klinik, Prof. Lalu, ya, Prof. Udah, Prof. Baik, Prof. Berarti Anda ininya klinik. Ya, siap, Prof. Betul, Prof. Pas kemudian yang bicara di sana memberikan kuliah umum, Prof. Kerry yang juga klinik. Siap, betul, Prof. Anda berpikir nanti kalau sudah jadi apoteker nih, Anda mau kerja di mana? Siap, Prof. Terima kasih atas pertanyaannya. Mimpi saya ketika saya sudah menjadi apoteker, saya ingin bekerja di bidang pelayanan kefarmasian. Selain itu, saya juga bermimpi untuk melanjutkan pendidikan saya dari kefarmasian ini ke jenjang S2 dan S3 karena saya memiliki mimpi untuk menjadi dosen di universitas. Selain itu, saya juga ingin memiliki apotek sendiri. Jadi, ketika saya nanti menjadi apoteker, saya ingin mengabdi, memberikan ilmu kepada adik-adik di universitas dan juga memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui apotek, Prof. Oke, tadi nampaknya kasus ya, tadi deskripsinya kan kasus kan? Siap, Prof. Artinya itu yang terjadi di Lampung. Siap. Bisa di rumah sakit apa? Di Puskesmas, Prof. Puskesmas Satelit Pahoman, Bandar Lampung. Apakah hasil itu sudah dipublikasikan? Terima kasih, Prof, atas pertanyaannya. Jadi untuk hasil penelitian tersebut masih dalam proses publikasi, Prof. Setelah kemarin Juli lulus, draft jurnalnya sudah dibuat dan sudah dalam proses penerbitan bersama pembimbing pertama dan pembimbing kedua saya, Prof. Kemarin daftarnya di jurnal Kefarmasian Indonesia, Prof. Sinta ya? Sinta 2, Prof. Kemarin mencoba di situ dulu, Prof. Publikasi di jurnal mana?
Terima kasih Prof atas pertanyaannya. Sebenarnya saya juga memiliki penelitian di mana hasil penelitian yang ada di Lampung ini bisa dilihat oleh orang di luar negeri gitu, seperti saya melihat penelitian luar negeri. Tetapi berdasarkan masukan dari dosen pembimbing saya, kita coba dulu di jurnal tersebut gitu Prof. Jadi saya mengikuti arahan dosen dan berproses di jurnal tersebut Prof. Udah terbit? Belum Prof, masih proses. Proses itu berarti lagi ya, belum accepted. Iya Prof. Anak keberapa? Terima kasih Prof atas pertanyaannya. Saya adalah anak pertama dari 2 bersaudara. Saya memiliki 1 orang adik yang berusia 12 tahun Prof. Jadi berbeda 10 tahun dengan saya. Pertama ya. Siap Prof. Bapak masih ada? Siap, terima kasih atas pertanyaan Prof. Bapak saya masih ada dan Bapak saya bekerja di Badan Pengelolaan Sumber Daya Manusia Provinsi Lampung, golongan 4B Prof. Ibu saya masih hidup dan masih bekerja sebagai seorang dosen di Universitas Lampung, golongan 3B Prof. 3D Prof. Maaf, salah Prof. Di Lampung. Ya Prof, betul Prof. Dosen fakultas apa? Ibu saya merupakan dosen di Fakultas Pertanian jurusan Kehutanan Universitas Lampung, Prof. Pertama, dari seorang ayah dan ibu yang berkarir. Siap, betul, Prof. Kenapa saya tanyakan ini? Karena ini ada kaitan dengan pembiayaan. Anda tahu berapa biayanya sekolah di PSPAU kan? Siap, tahu, Prof. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya izin menjawab, Prof. Untuk pendidikan di Unpad dari eksternal itu 17 juta untuk UKT-nya dan 20 juta untuk uang pangkalnya. Sehingga totalnya 37 juta yang harus dibayar di awal semester 1 bila diterima di PSPA Unpad, Prof. Satu ya? Ya, Prof. Semester 2 nggak sebegitu kan? Ya, 17 juta ya, Prof. Nanti hilang ya itu yang 20 jutanya kan? Siap. Nah, itu sudah dibicarakan dengan orang tua. Siap, sudah, Prof. Orang tua saya berkata, insya Allah sanggup membiayai pendidikan profesi apoteker saya, Prof. Saya pikir, ya, apa namanya, harus begitu ya. Bukan pertama, satu, yang akan menjadi kebanggaan keluarganya. Yang kedua, dari titiknya dari kadernya. Kedua orang tua itu memungkinkan. Kenapa saya tanya bukan merendahkan, tapi mengkhawatirkan. Kalau pembiayaan ini akan menyebabkan Anda drop di tengah-tengah karena pembiayaan. Kan saya mahal terus hilang. Itu makanya saya tanya. Jadi orang tuanya udah oke. Siap, Prof. Nah, kemudian ada saudara dari Bandung. Saudara di Bandung, alhamdulillah belum ada, Prof. Jadi kalau nanti diterima, kalau ya, Siap. karena toh yang menerima itu bukan Unpad, bukan saya, tapi itu ada ketetapannya ya. Siap. Hebat apapun kalau ketetapannya belum